Bayangkan kamu bekerja keras setiap hari. Bangun pagi, berangkat kerja, menghadapi kemacetan, tekanan pekerjaan, lalu pulang dalam kondisi lelah. Tapi meskipun sudah begitu, uang yang kamu dapat entah kenapa selalu saja habis sebelum waktunya. Bukan karena kamu boros. Bukan karena penghasilanmu kecil. Tapi karena ada sesuatu yang lebih halus, lebih diam-diam, yang sedang menggerogoti uangmu dari dalam. Seperti air yang perlahan-lahan menetes keluar dari ember berlubang kecil yang tak terlihat. Tanpa disadari, kamu kehilangan banyak, padahal merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Ini bukan soal kamu tidak bisa menabung, tapi soal kamu tidak sadar kalau uangmu bocor. Kebocoran kecil yang konsisten jauh lebih berbahaya daripada pengeluaran besar yang disengaja. Karena pengeluaran besar bisa kamu kendalikan dengan perencanaan. Tapi kebocoran kecil sulit dikenali, apalagi dihentikan. Dan disinilah letak masalahnya. Banyak orang tidak sadar kalau mereka sedang mengalami kebocoran uang, padahal kelihatannya hidup mereka baik-baik saja. Maka hari ini, kita akan bahas secara mendalam 10 cara menjaga uang agar tidak bocor tanpa disadari. Bukan sekadar tips umum, tapi kita akan kupas satu persatu penyebab tersembunyi dan cara cerdas menutup kebocoran itu dari akarnya. Cara pertama, jangan biarkan pengeluaran kecil menjadi kebiasaan yang tidak terasa. Seringkali, kebocoran uang paling besar justru berasal dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Misalnya, membeli kopi kekinian setiap pagi. Harganya mungkin cuma 25.000. Tapi kalau kamu melakukannya setiap hari kerja, itu sudah lebih dari 500.000 sebulan. Dalam setahun, angkanya bisa lebih dari 6 juta. Dan itu baru satu kebiasaan kecil. Bayangkan kalau kamu punya 5 kebiasaan seperti itu. Beli jajan sore, pesan makanan online tanpa cek ongkos kirim, langganan aplikasi yang lupa dibatalkan, isi saldo e-wallet terlalu sering, atau bahkan sekadar parkir sembarangan tapi membayar lebih mahal. Masalahnya bukan pada 1 atau 2 kali. Tapi ketika hal kecil itu menjadi bagian dari rutinitas tanpa kamu sadari. Uangmu keluar secara otomatis, tanpa sempat kamu pertanyakan dulu. Inilah yang membuat banyak orang merasa bingung. Kok uangku habis? Padahal aku nggak beli apa-apa yang mahal. Ini seperti ada lubang kecil di dasar dompetmu. Kamu tidak melihat uang jatuh dalam jumlah besar, tapi perlahan-lahan isinya menipis. Dan karena itu terjadi secara bertahap, kamu tidak langsung merasa kehilangan. Ada satu kisah menarik tentang seorang pria yang merasa gajinya tidak cukup, padahal nominalnya tergolong tinggi. Ia mulai mencatat semua pengeluarannya, dari yang besar hingga sekecil-kecilnya. Ternyata, hampir 30% dari uangnya habis hanya untuk kebiasaan kecil. Seperti beli snack di minimarket setiap pulang kantor, top up game yang katanya cuma 1.000-2.000, atau sekadar beli rokok. Setelah tahu sumber kebocorannya, dia mulai membuat sistem yang sederhana. Uang kecil harus dipertanyakan seperti uang besar. Kalau mau beli sesuatu, meskipun murah, tetap ditanya dulu, apakah aku benar-benar butuh ini? Atau, apakah ini cuma kebiasaan yang bisa ditunda atau dihentikan? Dengan cara itu, dia berhasil menutup lubang kecil yang selama ini membuatnya terus merasa kekurangan. Ia tidak harus mengubah gaya hidup secara drastis. Hanya perlu lebih sadar dan jujur pada diri sendiri. Kita sering menganggap uang kecil tidak penting. Padahal, justru dari situlah kebocoran paling sering terjadi. Karena uang kecil mudah dikeluarkan tanpa berpikir panjang. Tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, dampaknya bisa sangat besar. Bayangkan kamu sedang menimba air dari sumur untuk mengisi sebuah tong besar. Kamu sudah bekerja keras menarik air berkali-kali. Tapi ternyata tong itu punya celah kecil di bawahnya. Seberapapun kamu berusaha mengisinya, tetap saja tidak akan penuh. Menutup kebiasaan pengeluaran kecil yang tidak sadar itu seperti menambal lubang kecil di tong airmu. Mungkin butuh waktu untuk mengenali semua kebiasaan itu. Tapi begitu kamu sadar dan mulai membatasi, kamu akan kaget melihat betapa banyak uang yang sebenarnya bisa diselamatkan. Kuncinya bukan hidup pelit, tapi hidup penuh kesadaran. Bukan soal menolak kesenangan kecil, tapi memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar kamu setujui dengan sadar. Dan kadang, cukup dengan membuat satu aturan kecil saja. Jangan biarkan pengeluaran kecil lolos tanpa dipertanyakan. Cara kedua, hindari jebakan
diskon semu, dan promosi yang membuatmu merasa untung padahal sebenarnya rugi. Kita hidup di era di mana diskon dan promosi muncul setiap hari. Di media sosial, di aplikasi belanja, di toko online, bahkan di pusat perbelanjaan yang kita kunjungi langsung. Diskon 50%, beli 2 gratis 1, cashback sekian persen, flash sale tengah malam, semua terdengar sangat menggoda. Rasanya seperti membuang kesempatan emas kalau kita tidak ikut membeli. Tapi, sadarkah kamu bahwa semua itu adalah permainan psikologi? Diskon diciptakan bukan untuk membuat kamu hemat, tapi untuk membuat kamu membeli. Seringkali, harga aslinya sudah dinaikkan dulu, lalu didiskon, supaya terlihat murah. Atau kamu ditawari potongan harga, tapi hanya jika membeli 2 atau 3 barang sekaligus. Padahal, kamu awalnya hanya butuh 1. Inilah yang disebut diskon semu. Kelihatannya menguntungkan, tapi hanya akan menguras uangmu lebih cepat tanpa kamu sadari. Kamu merasa senang karena mendapatkan barang dengan harga lebih murah, padahal kamu sedang membeli sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Ada sebuah cerita menarik dari seorang wanita yang setiap bulan rutin belanja online, terutama saat ada promo. Ia bangga karena bisa mendapatkan harga murah. Tapi setelah 6 bulan, ia iseng menghitung total belanjaannya selama setengah tahun terakhir. Hasilnya mengejutkan. Alih-alih hemat, justru dia telah menghabiskan jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Banyak barang yang tidak pernah ia pakai, masih disimpan rapi di lemari. Sebagian malah masih tersegel. Saat ia merenung, ia sadar bahwa ia tidak belanja karena butuh, tapi karena tergoda oleh diskon. Diskon menciptakan ilusi urgensi. Beli sekarang, sebelum kehabisan, atau hanya berlaku 1 jam, adalah kalimat-kalimat yang dirancang agar kamu tidak sempat berpikir panjang. Kamu dipaksa mengambil keputusan emosional, bukan rasional. Dan disinilah letak kebocorannya. Karena kamu membeli bukan berdasarkan kebutuhan, tapi karena rasa takut ketinggalan. Rasa takut melewatkan kesempatan. Padahal, hampir semua promo itu akan datang lagi, dengan bentuk yang sedikit berbeda. Cara paling sederhana untuk menghindarinya adalah dengan membalik cara berpikirmu. Jangan pernah bertanya, apa yang sedang diskon hari ini? Tapi tanyakan, apa yang sedang aku butuhkan hari ini? Kalau kamu fokus pada kebutuhan, kamu akan lebih kuat menahan godaan diskon. Tapi kalau kamu fokus pada promo, kamu akan terus merasa butuh membeli, meskipun barang itu tidak akan pernah kamu pakai. Ada satu kebiasaan yang bisa kamu coba mulai sekarang. Setiap kali melihat diskon, jangan langsung membeli. Tunggu 24 jam. Biarkan emosimu mendingin. Kalau setelah 1 hari kamu masih merasa butuh, dan itu memang penting, barulah pertimbangkan membeli. Kebanyakan godaan belanja hanya kuat dalam beberapa menit pertama. Setelah itu, logikamu akan mengambil alih. Dan disitulah kamu bisa menyelamatkan uangmu dari kebocoran. Dan satu lagi, jangan pernah tertipu dengan istilah hemat 10.000, kalau pada kenyataannya kamu harus mengeluarkan 100.000. Itu bukan hemat. Itu tetap pengeluaran. Bahkan kalaupun barangnya lebih murah dari biasanya. Banyak orang berkata, aku beli karena sedang murah. Tapi jarang yang bertanya, kalau aku tidak beli, apakah aku rugi? Jika jawabannya tidak, maka itu bukan kebutuhan. Kita tidak akan pernah miskin karena tidak membeli barang diskon. Tapi kita bisa jatuh miskin karena terlalu sering tergoda diskon. Satu hal yang perlu kamu sadari, perusahaan-perusahaan besar tidak akan rugi memberimu potongan harga. Mereka sudah menghitung semuanya dengan sangat detail. Dan seringkali, mereka tetap untung, karena kamu membeli lebih banyak dari yang kamu niatkan. Kamu bukan sedang menghemat 50.000. Kamu sedang kehilangan 50.000 yang sebenarnya bisa kamu simpan. Jadi mulai sekarang, jangan lihat label diskonnya. Lihat isi dompetmu. Jangan biarkan uangmu bocor lewat pintu promo yang terlihat menarik, tapi justru menjebak. Cara ketiga, waspadai langganan otomatis yang tidak kamu gunakan secara maksimal. Di era digital seperti sekarang, berlangganan layanan adalah hal yang sangat umum. Dari streaming film, musik, layanan penyimpanan cloud, aplikasi belajar, sampai software yang menjanjikan produktivitas tinggi. Semuanya menggunakan sistem langganan otomatis yang akan memperpanjang sendiri setiap bulan, tanpa perlu kamu lakukan apa-apa. Awalnya,
Sistem ini terlihat praktis. Kamu tidak perlu repot membayar manual setiap bulan. Tapi di balik kenyamanan itu, ada satu jebakan yang bisa membuat uangmu bocor pelan-pelan. Kamu tetap membayar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu gunakan. Ini sering terjadi karena kita lupa. Lupa kalau kita pernah mencoba layanan itu, waktu ada promo 1 bulan gratis. Lupa kalau kita masih berlangganan 2 aplikasi streaming sekaligus, padahal hanya sempat nonton seminggu sekali. Lupa kalau kita masih membayar aplikasi edit video yang sudah tidak kita buka selama berbulan-bulan. Dan sistem ini memang dirancang agar kamu tidak sadar. Karena pembayaran dilakukan otomatis lewat kartu debit, saldo e-wallet, atau potongan pulsa, kamu bahkan mungkin tidak melihat transaksi itu terjadi. Kecil, tapi rutin. 20.000 di sini, 50.000 di sana. Lama-lama, jumlahnya bisa lebih besar dari tagihan listrik bulananmu. Ada sebuah kisah menarik dari seorang karyawan kantoran yang merasa heran karena gajinya selalu terasa kurang. Setelah ia mencetak laporan keuangan dari rekening banknya, ia menemukan ada 7 layanan langganan yang masih aktif, padahal hanya 2 yang masih ia gunakan secara rutin. Yang lebih mengejutkan, 2 dari langganan itu bahkan berasal dari aplikasi yang dulu ia unduh hanya untuk percobaan. Ia tidak sadar bahwa masa uji coba gratis itu sudah lama berakhir dan sejak itu, saldo rekeningnya terus dipotong otomatis setiap bulan. Saat ia menghitung total pengeluaran langganan yang tidak terpakai selama 1 tahun, angkanya hampir 3 juta rupiah. Bayangkan, 3 juta yang keluar tanpa ia sadari. Bukan karena boros. Bukan karena belanja impulsif. Tapi karena sistem langganan diam-diam terus bekerja di latar belakang. Dan ia baru sadar setelah terlambat. Maka dari itu, sangat penting untuk secara rutin melakukan audit langganan. Ambil waktu setiap 2 atau 3 bulan sekali untuk mengecek ulang semua layanan yang kamu bayar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar masih memakai ini? Dan yang lebih penting, apakah manfaat yang aku dapat masih sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Kalau jawabannya tidak, jangan ragu untuk berhenti berlangganan. Dan jangan takut kehilangan kenyamanan sementara. Kenyamanan yang sebenarnya tidak kamu gunakan sepenuhnya adalah beban, bukan kemewahan. Ada satu prinsip yang bisa kamu pegang. Jika sebuah langganan tidak memberikan nilai lebih dari uang yang kamu bayarkan, maka itu bukan investasi, tapi kebocoran. Bahkan untuk layanan yang kamu anggap penting, tanyakan kembali, apakah ada alternatif yang lebih murah atau gratis? Di zaman sekarang, ada banyak pilihan. Mungkin kamu tidak butuh 2 aplikasi musik. Mungkin kamu bisa menonton film gratis di layanan lain. Mungkin kamu bisa menyimpan file di perangkatmu sendiri tanpa harus membayar penyimpanan cloud tambahan. Kita sering terjebak dalam rasa takut kehilangan kenyamanan digital. Padahal kenyamanan itu hanya ilusi. Kita merasa butuh semuanya, padahal hanya menggunakan sebagian kecil saja. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah kesadaran. Sadari bahwa langganan bukan hanya soal fitur, tapi soal pengeluaran tetap yang akan terus menggerogoti keuanganmu kalau tidak dikendalikan. Jangan biarkan mereka menjadi lubang kecil yang menguras uangmu setiap bulan, tanpa kamu sadari. Mulailah bersikap seperti pemilik bisnis terhadap pengeluaranmu. Setiap rupiah yang keluar harus punya alasan. Dan langganan yang tidak digunakan, sekecil apapun, adalah pengeluaran yang tidak rasional. Jangan menunggu sampai tagihan membengkak baru sadar. Cek sekarang. Dan tutup semua pintu bocor itu sebelum uangmu habis pelan-pelan di tempat yang seharusnya bisa kamu hemat. Cara keempat, jangan tertipu dengan gaya hidup yang terlalu menyesuaikan lingkungan sosial. Salah satu kebocoran paling halus dan sulit dikenali datang dari tekanan sosial. Kita hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan standar gaya hidup yang dibentuk oleh lingkungan, baik lingkungan kerja, pertemanan, keluarga, atau bahkan media sosial. Dan tanpa sadar, kita sering merasa harus menyesuaikan diri, meskipun sebenarnya itu di luar kemampuan finansial kita. Misalnya, ketika teman-temanmu setiap akhir pekan nongkrong di kafe mahal, kamu ikut datang karena tidak enak hati. Bukan karena kamu lapar, tapi karena takut dianggap pelit. Atau saat semua rekan kerja upgrade smartphone ke seri terbaru, kamu merasa tertinggal jika tidak melakukan hal yang sama. Padahal HPMU yang sekarang masih sangat berfungsi dengan baik. Gaya hidup seperti ini sering disebut sebagai lifestyle inflation, yaitu ketika penghasilanmu naik, tapi pengeluaranmu juga ikut naik hanya karena ingin terlihat selevel dengan orang lain.
Kamu membeli sesuatu bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu merasa harus punya. Dan yang lebih rumit lagi adalah ketika tekanan itu datang dari hal-hal yang tidak dikatakan secara langsung. Tidak ada yang menyuruhmu beli mobil baru, tapi kamu merasa tidak percaya diri jika masih naik motor ke kantor. Apalagi kalau teman-teman sudah punya kendaraan pribadi. Kamu merasa tidak enak pakai baju lama ke acara reuni, karena semua orang seolah tampil dengan penampilan terbaiknya. Dalam jangka pendek, mungkin itu terlihat wajar. Tapi dalam jangka panjang, itu bisa menjadi sumber kebocoran uang yang sangat besar. Karena kamu sedang hidup dengan standar orang lain. Dan ketika standar itu terus naik, kamu pun harus terus mengejarnya, meskipun dompetmu sudah mulai kelelahan. Ada cerita menarik tentang seorang pria muda yang bekerja di dunia korporat. Setiap kali dia menerima bonus tahunan, ia langsung membelanjakannya untuk memperbaiki citra diri, beli jam tangan mahal, ikut keanggotaan gym eksklusif, dan mengubah gaya berpakaian agar terlihat profesional. Ia merasa itu akan meningkatkan kepercayaan diri dan posisi sosial. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun penghasilannya naik, ia merasa semakin sulit menabung. Karena gaya hidupnya tumbuh lebih cepat dari pendapatannya. Ia terus menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya, tanpa pernah bertanya, apakah aku benar-benar butuh semua ini? Atau aku hanya takut terlihat berbeda? Ketika akhirnya ia berani memutus siklus itu dan mulai hidup sesuai kemampuan, ia merasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa perlu ikut semua gaya hidup teman-temannya. Ia mulai menyeleksi aktivitas sosial yang memang penting dan bermakna. Dan hasilnya, keuangannya membaik drastis dalam waktu 6 bulan. Kita sering lupa bahwa ketenangan hidup bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari kemampuan mengelola diri sendiri, termasuk dalam hal keuangan. Kalau kamu terus mengejar pengakuan sosial, kamu akan kehabisan tenaga dan uang. Karena tidak ada habisnya. Akan selalu ada orang yang punya mobil lebih baru, rumah lebih besar, pakaian lebih mahal, dan liburan lebih mewah. Dan kalau kamu menjadikan itu sebagai tolok ukur kebahagiaan, kamu sedang menggali lubang keuanganmu sendiri. Jadi, cobalah untuk hidup dalam zona yang jujur terhadap dirimu sendiri. Ukur kemampuanmu, bukan gengsimu. Belajarlah mengatakan tidak pada hal-hal yang sebenarnya tidak kamu perlukan, meskipun semua orang di sekitarmu melakukannya. Gaya hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tapi hidup sadar akan prioritas. Hidup yang tidak dikendalikan oleh mata orang lain, tapi dikendalikan oleh tujuan dan ketenangan batinmu sendiri. Satu prinsip penting yang bisa kamu pegang, jangan biarkan gaya hidupmu menjadi lebih mahal dari kenyamanan yang benar-benar kamu rasakan. Karena kebocoran uang paling menyakitkan adalah ketika kamu kehabisan uang untuk hal-hal yang tidak pernah benar-benar membuatmu bahagia. Kamu kehilangan dana darurat, kehilangan peluang investasi, kehilangan rasa aman, hanya demi terlihat tidak ketinggalan zaman di depan orang lain. Jangan biarkan itu terjadi. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada hidup mewah tapi penuh tekanan dan kekhawatiran. Cara kelima, jangan abaikan pengeluaran tak terlihat yang datang dari kebiasaan menunda-nunda. Sekilas, hubungan antara menunda-nunda dan kebocoran uang mungkin tidak terlalu jelas. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya kebiasaan menunda bisa jadi salah satu penyebab terbesar uangmu habis diam-diam. Bayangkan begini, kamu tahu kamu perlu servis motor setiap 3 bulan sekali. Tapi kamu tunda karena merasa motor masih bisa jalan. Hingga akhirnya, satu komponen rusak total. Biaya servis yang seharusnya hanya 150.000 berubah jadi 1.500.000 karena kamu harus ganti part utama. Atau kamu tahu ada promo bayar pajak kendaraan tanpa denda kalau dilakukan sebelum tanggal sekian. Tapi kamu tunda karena sibuk. Akhirnya lewat tenggat, dan kamu harus membayar denda tambahan. Mungkin hanya 100.000. Tapi kalau itu terjadi tiap tahun, dan pada beberapa hal sekaligus, maka angka itu akan membengkak. Inilah yang disebut pengeluaran tak terlihat akibat penundaan. Seringkali kita merasa menunda itu tidak berdampak langsung. Kita berpikir, nanti saja, masih aman kok. Atau, besok juga bisa. Tapi efek dari menunda itu tidak hanya soal waktu. Ia menciptakan biaya tambahan yang muncul diam-diam, seperti bunga yang terus bertambah dari utang tak kasat mata. Penundaan membuatmu kehilangan peluang. Contoh sederhana,
Kamu sudah tahu seharusnya pindah ke paket internet yang lebih murah karena kuotanya sesuai kebutuhanmu. Tapi kamu malas mengurusnya. Akhirnya kamu terus memakai paket lama yang harganya jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Dalam 1 bulan mungkin bedanya hanya 50.000. Tapi dalam setahun, 600.000 hilang begitu saja karena kamu malas ganti paket. Kebiasaan menunda juga berlaku dalam hal belanja. Saat kamu menunda membeli barang yang penting dan mendesak, kamu cenderung membeli secara tergesa-gesa di saat darurat. Dan biasanya, ketika sudah mendesak, kamu tidak punya banyak pilihan. Misalnya kamu butuh sepatu kerja baru, tapi kamu tunda membelinya sampai akhirnya sepatu lamamu benar-benar rusak. Dalam kondisi terburu-buru, kamu akhirnya membeli di toko terdekat tanpa sempat mencari diskon atau membandingkan harga. Dan ternyata harganya 2 kali lipat dari yang bisa kamu dapatkan kalau kamu merencanakannya sejak awal. Itulah cara penundaan menguras uangmu. Perlahan, diam-diam, tapi nyata. Dan yang lebih berbahaya, kamu tidak sadar bahwa kamu sedang membayar lebih. Bukan karena kamu boros, tapi karena kamu kurang sigap. Ada juga bentuk penundaan yang tidak kamu anggap sebagai masalah, seperti menunda membuat anggaran bulanan, menunda mencatat pengeluaran harian, atau menunda mengecek saldo rekening. Hal-hal kecil seperti ini kalau dibiarkan akan membuatmu kehilangan kendali atas arus uangmu sendiri. Kamu tidak tahu kemana uangmu pergi karena kamu tidak pernah sempat mencatat. Dan saat kamu sadar, uang itu sudah habis tanpa bekas. Cara terbaik untuk menghentikan kebocoran ini adalah dengan melatih kedisiplinan kecil. Tidak harus langsung menjadi orang yang super disiplin. Tapi cukup mulai dengan satu kebiasaan sederhana. Begitu kamu tahu ada hal penting yang harus dilakukan, jangan tunggu besok. Lakukan hari ini. Misalnya, begitu kamu tahu kamu harus cek langganan yang aktif, langsung buka aplikasinya dan periksa. Begitu kamu sadar kamu belum servis motor, langsung atur jadwal. Begitu kamu tahu kamu butuh mengecek kondisi keuangan, sisihkan waktu 1 jam malam ini untuk buka catatan pengeluaranmu. Karena semakin kamu menunda, semakin mahal harganya nanti. Menunda itu seperti menumpuk debu di pojok ruangan. Awalnya tidak kelihatan, tapi lama-lama jadi sarang penyakit. Sama halnya dengan menunda keputusan keuangan. Awalnya kecil, tapi lama-lama jadi sumber kerugian besar. Dan ironisnya, kita sering tidak merasa kehilangan. Karena semua itu tidak terjadi dalam satu waktu. Tapi perlahan-lahan, seperti air yang mengikis batu, tanpa suara, tanpa gemuruh, tapi pasti. Jadi, kalau kamu ingin uangmu lebih awet, kendalikan kebiasaan menunda. Karena uang tidak hanya hilang karena keputusan yang salah, tapi juga karena keputusan yang tidak pernah diambil. Cara keenam, waspadai kebocoran uang dari kebaikan hati yang tidak terkontrol. Kita semua ingin menjadi orang baik, menjadi teman yang bisa diandalkan, menjadi saudara yang tidak pelit, menjadi sosok yang bisa membantu saat orang lain sedang kesulitan. Dan itu adalah sifat yang sangat mulia. Tapi kadang, justru karena ingin terlihat baik, banyak orang yang tidak sadar bahwa keuangan mereka bocor dari situ. Bukan karena mereka tidak bisa menolong, tapi karena mereka tidak punya batasan yang jelas antara berbagi dan mengorbankan diri secara tidak sehat. Ada sebuah cerita sederhana tentang seorang pegawai yang setiap minggu selalu mentraktir teman-temannya makan siang. Awalnya hanya sesekali, sebagai bentuk solidaritas. Tapi lama-lama itu jadi rutinitas. Ia tidak pernah menolak ketika ada yang minta ditemani makan, apalagi kalau yang bersangkutan sedang tidak punya uang. Ia merasa tidak enak hati kalau harus bilang tidak. Sampai suatu hari ia mengecek catatan rekeningnya, dan mendapati bahwa hampir 2 juta rupiah dalam sebulan habis hanya untuk ngebayarin orang lain. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Ada teman atau saudara yang selalu datang dengan cerita sedih, minta bantuan finansial, dan kamu sulit menolaknya. Bukan karena kamu tidak percaya, tapi karena kamu merasa bersalah kalau tidak membantu. Atau kamu sering merasa harus memberi oleh-oleh setiap kali bepergian. Atau selalu ikut urunan untuk kegiatan sosial, meskipun sebenarnya kamu sedang tidak punya cukup uang. Masalahnya bukan pada niat baikmu, tapi pada batasannya. Kebaikan hati yang tidak disertai perhitungan bisa menjadi bumerang. Kamu bisa jatuh dalam siklus memberi tanpa kendali. Dan dalam jangka panjang,
Itu akan menggerus kondisi keuanganmu tanpa kamu sadari. Ingat, kamu tidak bisa menuangkan dari gelas yang kosong. Kamu harus penuh dulu, baru bisa memberi dengan tulus dan sehat. Kalau kamu terus memaksakan memberi padahal kamu sendiri sedang butuh, itu bukan kebaikan, itu tekanan. Dan yang lebih berbahaya, orang-orang di sekitarmu bisa terbiasa bergantung padamu. Mereka akan menganggap kamu selalu ada, padahal kamu sedang berjuang menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi, mulailah membuat batas. Katakan pada dirimu sendiri, aku boleh membantu, tapi hanya dalam jumlah yang sudah aku anggarkan. Kalau melebihi itu, aku harus tegas mengatakan tidak. Dan ingat, menolak permintaan bantuan tidak selalu berarti kamu jahat. Kadang, menolak sekarang bisa menyelamatkan hubungan jangka panjang. Karena kalau kamu terus memberi tanpa kendali, suatu saat kamu bisa meledak. Dan saat itu terjadi, hubungan justru bisa rusak karena rasa kecewa yang tak terucap. Ada satu cara praktis yang bisa kamu terapkan. Buatlah anggaran khusus untuk bantuan sosial atau kebaikan hati. Misalnya, kamu tetapkan bahwa dalam 1 bulan, kamu hanya boleh mengalokasikan maksimal 5% dari penghasilan untuk membantu orang lain. Jika angka itu sudah habis, maka kamu tidak boleh lagi mengeluarkan uang untuk hal serupa di bulan yang sama, kecuali dalam kondisi darurat yang sangat jelas. Dengan cara ini, kamu tetap bisa berbuat baik tanpa mengorbankan stabilitas keuanganmu sendiri. Dan jika kamu merasa bersalah saat tidak bisa membantu, ingatkan dirimu, bantu sesuai kemampuan, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Kebaikan sejati bukan tentang seberapa besar kamu memberi, tapi seberapa bijak kamu mengelola bantuan itu agar benar-benar membawa manfaat jangka panjang, baik untuk orang yang kamu bantu, maupun untuk dirimu sendiri. Karena dalam banyak kasus, membantu tanpa kendali hanya akan menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian. Dan kamu bisa kehabisan tenaga, waktu, dan uang hanya untuk menyelamatkan orang yang sebenarnya perlu belajar menyelamatkan dirinya sendiri. Menolong adalah hal baik, tapi menolong tanpa berpikir adalah kebocoran yang pelan-pelan bisa merusak. Belajarlah berkata, tidak, dengan cara yang sopan. Belajarlah mengatakan, maaf, saat ini aku belum bisa, tanpa merasa bersalah. Karena kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi kamu bisa mulai dengan menyelamatkan dirimu sendiri, supaya kelak kamu benar-benar mampu memberi dengan lapang dan tenang. Cara ketujuh, jangan terlalu percaya diri tanpa perencanaan. Hindari kebocoran uang dari keputusan impulsif. Keputusan impulsif adalah keputusan yang diambil secara spontan, tanpa pertimbangan matang. Dalam konteks keuangan, ini seringkali menjadi penyebab utama uangmu bocor tanpa kamu sadari. Yang membuatnya lebih rumit adalah, keputusan impulsif seringkali terasa benar saat itu juga, karena didorong oleh emosi sesaat, bukan oleh logika jangka panjang. Contohnya sangat sederhana. Kamu sedang berada di mall, awalnya hanya berniat menemani teman. Tapi begitu masuk ke sebuah toko, kamu melihat sepatu yang terlihat sangat cocok. Diskon 30%. Stok tinggal 2. Dan tiba-tiba kamu merasa, ini kesempatan. Sayang kalau dilewatkan. Tanpa berpikir panjang, kamu keluarkan kartu debit. Transaksi selesai. Sepatunya memang bagus. Tapi 1 minggu kemudian, kamu baru sadar, kamu belum bayar listrik, dan saldo sudah menipis. Atau kamu sedang scroll media sosial. Muncul iklan barang-barang menarik, alat masak serbaguna, kursus online, lampu tidur estetik. Semuanya terlihat keren. 1 klik, 2 klik, tiba-tiba checkout. Semuanya terasa menyenangkan. Tapi kamu tidak tahu apakah barang itu benar-benar kamu butuhkan atau hanya karena terbawa suasana. Inilah jebakan impulsif. Kamu merasa punya kendali penuh, padahal kamu sedang dikendalikan oleh suasana hati, rasa takut ketinggalan, atau bahkan tekanan emosional yang belum selesai. Kadang impulsif muncul karena kamu merasa berhak setelah bekerja keras. Misalnya, setelah lembur seminggu penuh, kamu merasa pantas memberi hadiah untuk diri sendiri. Itu sah-sah saja. Tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa perencanaan, akhirnya yang kamu hadiahi adalah kebocoran dompet, bukan kepuasan sejati. Atau sebaliknya, kamu impulsif karena sedang stres. Banyak orang belanja bukan karena senang, tapi karena ingin mengalihkan perasaan tidak nyaman.
Ini disebut emotional spending, membeli barang sebagai pelampiasan emosi. Dan ketika efek senangnya sudah hilang, yang tersisa hanya rasa menyesal dan saldo rekening yang kian menipis. Ada satu kisah menarik dari seorang pria yang sedang mengalami tekanan kerja berat. Setiap pulang kantor, ia merasa butuh hiburan. Maka setiap malam, ia memesan makanan online, bukan karena lapar, tapi karena ingin merasa senang. Dalam sebulan, ia menghabiskan hampir 1 juta hanya untuk jajan malam. Dan ketika ia sadar, ia kaget. Bukan pada uang yang habis, tapi pada kenyataan bahwa kebiasaan itu terbentuk bukan dari kebutuhan, tapi dari emosi yang tidak diselesaikan. Lalu bagaimana cara menghindari kebocoran impulsif seperti ini? Pertama, tanamkan satu prinsip penting. Jangan pernah membuat keputusan finansial saat sedang emosional. Entah itu saat senang berlebihan, sedih, marah, atau lelah. Karena emosi mengaburkan logika. Dan logika yang kabur adalah pintu masuk bagi keputusan yang ceroboh. Kedua, biasakan memberi jeda waktu sebelum mengambil keputusan. Kalau kamu merasa ingin membeli sesuatu, beri waktu minimal 24 jam untuk mempertimbangkannya. Dalam banyak kasus, keinginan membeli itu akan menurun setelah kamu tidur semalam. Kalau keesokan harinya kamu masih merasa butuh dan punya rencana keuangannya, barulah pertimbangkan membeli. Ketiga, buat anggaran khusus untuk belanja spontan. Bukan untuk melarang diri sepenuhnya, tapi untuk memberi batas. Misalnya, kamu tentukan bahwa setiap bulan, kamu hanya boleh menggunakan maksimal 5% dari pendapatan untuk hal-hal spontan. Jika batas itu sudah tercapai, maka sisanya harus ditunda sampai bulan berikutnya. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menikmati hidup tanpa membiarkan impulsmu menguasai keuanganmu. Dan yang paling penting, belajar kenali dirimu sendiri. Apa yang biasanya memicu keinginan belanja mendadak? Apakah itu stres? Apakah itu suasana hati tertentu? Apakah karena pengaruh teman atau media sosial? Semakin kamu mengenal pola emosimu, semakin mudah kamu mengendalikannya. Dan ketika kamu bisa mengendalikan dorongan impulsif, uangmu akan jauh lebih terjaga. Karena pada akhirnya, pengeluaran yang tidak direncanakan itu seperti api kecil. 1-2 kali mungkin tidak terasa. Tapi kalau terus dibiarkan, bisa membakar habis seluruh ladang keuanganmu. Belajarlah memberi jarak antara keinginan dan tindakan. Disitulah letak kekuatan sejati seorang pengelola uang yang cerdas. Bukan pada berapa besar penghasilannya, tapi pada seberapa bijak ia menahan diri di saat keputusan impulsif terasa sangat menggoda. Cara ke-8. Jangan anggap enteng biaya-biaya kecil yang sifatnya rutin dan berulang. Ada satu jenis kebocoran uang yang paling licin dan paling sulit dideteksi. Ia tidak mencolok, tidak terasa besar, dan seringkali kita anggap sepele. Tapi justru karena sifatnya yang berulang dan konsisten, pengaruhnya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Yang dimaksud di sini adalah biaya-biaya kecil yang datang secara rutin. Misalnya, biaya admin bulanan bank, biaya parkir harian, biaya transaksi antar bank, ongkos kirim barang yang tidak pernah ditelusuri, biaya penalti keterlambatan kecil, dan sejenisnya. Mungkin kamu pernah mengalami hal seperti ini. Setiap bulan ada potongan dari rekeningmu sebesar Rp10.000. Awalnya kamu biarkan saja karena terasa kecil. Tapi coba hitung ulang. 10.000 sebulan berarti 120.000 setahun. Kalau ada 5 jenis potongan seperti itu dari berbagai layanan yang kamu gunakan, berarti sudah 600.000 setahun, dan itu tanpa kamu sadari. Atau coba bayangkan kamu memesan makanan online 3 kali seminggu. Ongkos kirimnya hanya Rp5.000. Kecil, kan? Tapi 3 kali 5.000 adalah 15.000 seminggu. Dalam sebulan, itu 60.000. Dalam setahun, 720.000 hanya untuk ongkir. Dan kamu bahkan belum menghitung biaya tambahan seperti biaya jasa aplikasi, biaya penanganan transaksi, atau pajak digital. Semua itu kecil, tapi dikumpulkan menjadi angka yang cukup mengejutkan. Kenapa hal ini sering terabaikan? Karena otak manusia cenderung mengabaikan pengeluaran kecil yang tidak menimbulkan rasa sakit langsung. Mengeluarkan 2 juta sekali bayar terasa berat, tapi kehilangan 2010 kali tidak terasa apa-apa, meskipun jumlahnya sama. Dan karena biaya-biaya ini datang secara otomatis dan tidak kamu sadari satu persatu,
maka kamu juga jarang mengevaluasinya. Uangmu terus bocor secara perlahan, seperti kebocoran air dari keran yang tidak tertutup rapat. Ada satu kisah menarik dari seorang mahasiswa yang merasa heran kenapa uang sakunya selalu habis di akhir bulan. Setelah ia mencatat setiap transaksi selama 30 hari, ia menemukan bahwa lebih dari 30% uangnya habis hanya untuk hal-hal kecil, jajan di luar, ongkos parkir, transaksi e-wallet, dan biaya admin transfer antar bank. Dan setelah sadar, ia mulai mengubah kebiasaan. Ia mulai membawa bekal sendiri, mencari ATM yang bebas biaya, dan menggunakan layanan keuangan digital yang tidak memotong saldo. Hasilnya, dalam waktu 3 bulan, ia bisa menabung lebih dari 1 juta rupiah, uang yang dulu selalu habis tanpa jejak. Cara mengatasi kebocoran ini bukan dengan menjadi pelit, tapi dengan menjadi cermat. Pertama, cek ulang semua layanan keuangan yang kamu gunakan. Apakah kamu membayar biaya bulanan bank? Apakah kamu sering kena biaya transfer? Apakah ada alternatif yang lebih hemat? Kedua, mulai perhatikan semua pengeluaran kecil yang kamu lakukan setiap hari. Catat selama 1 minggu, lalu jumlahkan. Kamu akan terkejut melihat betapa besar pengaruhnya. Bahkan sekadar membeli air minum botolan setiap hari bisa menghabiskan lebih dari 100.000 sebulan. Ketiga, biasakan untuk membuat pilihan yang lebih cerdas dalam hal kecil. Bawa botol minum sendiri. Cari tempat parkir gratis. Gabung belanja dengan teman untuk menghemat ongkir. Pilih metode pembayaran yang tidak menambah biaya transaksi. Dan yang terpenting, jangan pernah meremehkan pengeluaran kecil hanya karena nominalnya kecil. Karena dalam dunia keuangan, yang penting bukan besar kecilnya angka, tapi seberapa sering ia terjadi. Satu lubang kecil di kapal cukup untuk membuat kapal itu tenggelam, kalau dibiarkan terlalu lama. Begitu juga dengan keuanganmu. 1 atau 2 biaya kecil memang tidak akan membuatmu bangkrut. Tapi kalau kamu tidak sadar dan tidak menutup lubangnya, kamu akan terus kehilangan potensi menabung, berinvestasi, atau membangun masa depan yang lebih stabil. Belajarlah untuk menghormati setiap rupiah. Karena setiap rupiah yang bisa kamu selamatkan adalah 1 langkah lebih dekat pada hidup yang lebih tenang dan lebih mandiri. Cara ke-9, jangan biarkan rasa terlalu percaya diri membuatmu lupa menyimpan untuk kebutuhan mendadak. Salah satu kesalahan keuangan yang sering tidak disadari adalah ketika seseorang merasa aman-aman saja karena selama ini tidak pernah ada masalah besar. Tidak pernah sakit parah. Tidak pernah kehilangan pekerjaan. Tidak pernah menghadapi musibah. Semuanya terasa stabil. Tapi justru karena merasa semuanya baik-baik saja, akhirnya muncul rasa terlalu percaya diri. Ah, buat apa dana darurat? Semua aman kok. Atau, kalau ada apa-apa, nanti bisa pinjam dulu. Inilah celah yang diam-diam menjadi penyebab kebocoran uang yang sangat fatal di kemudian hari. Karena hidup itu tidak bisa diprediksi. Hari ini sehat, besok bisa saja sakit. Hari ini gajian, bulan depan bisa saja perusahaan tempatmu bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja. Atau tiba-tiba kendaraanmu rusak, rumah bocor, keluarga butuh bantuan, atau anak harus dirawat di rumah sakit. Masalah seperti itu sering datang tiba-tiba. Dan kalau kamu tidak siap secara finansial, kamu akan mencari jalan keluar yang cepat, seperti utang online, gesek tunai kartu kredit, atau menjual barang penting. Dan semua itu datang dengan harga mahal. Bukan hanya dari sisi nominal, tapi juga dari sisi ketenangan pikiran. Ada satu cerita nyata tentang seorang pemuda yang merasa aman secara keuangan. Penghasilannya cukup, tidak punya cicilan, hidup sederhana. Tapi karena merasa aman, ia tidak pernah menyiapkan dana darurat. Hingga suatu hari, ibunya jatuh sakit dan harus dirawat beberapa minggu di rumah sakit swasta. Biaya perawatannya mencapai puluhan juta. Ia kaget, tidak siap. Akhirnya, ia meminjam uang dari berbagai tempat. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Bukan karena tidak bisa bayar, tapi karena ia terus merasa dikejar-kejar waktu dan kewajiban finansial. Kebocoran uang terbesar bukan selalu dari hal-hal rutin, tapi dari satu momen tak terduga yang datang tanpa peringatan dan tanpa kamu punya cadangan. Itulah kenapa dana darurat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dana darurat bukan untuk dipakai setiap bulan. Bahkan bukan untuk dipakai setahun sekali.
Tapi keberadaannya akan membuatmu tidur lebih tenang. Karena kamu tahu, jika sesuatu terjadi besok, kamu tidak akan panik. Kamu tidak akan mengorbankan dana tabungan lain. Kamu tidak harus mengutang atau menjual barang. Dana darurat adalah pagar pelindung agar keputusan finansialmu tidak hancur hanya karena satu peristiwa mendadak. Berapa idealnya dana darurat? Kalau kamu masih sendiri dan belum punya tanggungan, setidaknya 3 kali dari pengeluaran bulananmu. Tapi kalau kamu sudah menikah atau punya anak, 6 hingga 9 kali pengeluaran adalah jumlah yang lebih aman. Dan dana ini sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses tapi tidak terlalu menggoda untuk diambil. Seperti rekening khusus yang tidak terhubung dengan aplikasi belanja, misalnya. Banyak orang merasa sayang menyiapkan dana darurat karena uangnya menganggur. Tapi justru itu tujuannya. Dana darurat memang harus menganggur. Sama seperti sabuk pengaman di mobil. Kamu tidak memakainya setiap saat, tapi kamu akan sangat bersyukur memilikinya ketika tiba-tiba remblong. Kalau kamu tidak punya dana darurat, maka setiap kejadian tak terduga akan menjadi alasan untuk berutang. Dan utang yang tidak direncanakan itu sangat berisiko. Ia datang dengan bunga tinggi, tekanan psikologis, dan bisa menciptakan lingkaran masalah baru. Jadi mulai sekarang, jangan tunda. Sisihkan sebagian dari pendapatanmu untuk dana darurat, meskipun jumlahnya kecil. 100.000 per minggu tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sedikit demi sedikit, lama-lama cukup. Dan saat dana itu sudah terbentuk, jangan disentuh untuk keperluan konsumtif. Simpan, dan lupakan, sampai hari kamu benar-benar membutuhkannya. Jangan biarkan rasa terlalu percaya diri membutakan kamu dari kenyataan bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Persiapkan diri sekarang, sebelum kamu terpaksa mengeluarkan uang besar di saat terburuk, dan akhirnya kehilangan lebih dari sekadar uang. Karena menjaga keuangan itu bukan hanya soal bertahan dalam kondisi baik, tapi soal tetap bisa tenang dalam kondisi buruk. Cara ke-10. Jangan abaikan pentingnya mencatat keuangan harian, karena dari situlah semua kebocoran bisa terdeteksi. Banyak orang merasa malas atau enggan mencatat pengeluaran harian karena terlihat merepotkan. Ah, cuma beli kopi doang. Atau, nanti saja dicatat kalau sudah banyak. Tapi justru dari pengeluaran-pengeluaran kecil itulah, uangmu paling sering bocor tanpa kamu sadari. Mencatat keuangan bukan berarti kamu harus jadi akuntan profesional. Tidak perlu pakai istilah rumit atau rumus-rumus ekonomi. Yang dibutuhkan hanya kebiasaan sederhana untuk sadar kemana uangmu pergi setiap hari. Karena kesadaran itulah yang menjadi tembok pertama untuk mencegah kebocoran. Bayangkan kamu sedang membawa ember air ke rumah yang jaraknya 100 meter. Kamu tidak sadar kalau embermu bocor kecil di bagian bawah. Setiap langkah kamu berjalan, air menetes. Sampai kamu tiba di depan rumah, kamu baru sadar embermu sudah hampir kosong. Itulah yang terjadi saat kamu tidak mencatat keuangan. Setiap hari kamu beraktivitas, uang keluar sedikit-sedikit. Bayar parkir, jajan kecil, transfer ke teman, beli makanan ringan, tips kurir, dan sebagainya. Semua terlihat sepele. Tapi kalau kamu tidak tahu kemana saja alirannya, kamu tidak akan pernah bisa menghentikan kebocorannya. Ada sebuah kisah dari seorang ibu rumah tangga yang selalu merasa uang belanja bulanannya cepat habis, padahal rasanya ia tidak membeli banyak. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencatat setiap pengeluaran selama 1 bulan penuh, bahkan yang nominalnya cuma Rp2.000. Hasilnya mengejutkan. Dalam sebulan, ia menghabiskan lebih dari 200.000 hanya untuk membeli camilan anak di minimarket setiap kali pulang sekolah. Bukan karena ia ingin memanjakan, tapi karena setiap kali lewat minimarket, si anak meminta, dan ia tidak tega menolak. Setelah tahu sumbernya, ia mengubah pola. Ia mulai menyiapkan camilan sendiri dari rumah. Dalam 3 bulan, uang yang biasa habis tanpa disadari itu bisa dialihkan menjadi tabungan pendidikan anak. Semua itu berawal dari mencatat. Karena ketika kamu mencatat, kamu tahu pola. Kamu tahu titik rawan. Kamu tahu kapan dan di mana uangmu paling mudah bocor. Dan dari situ, kamu bisa mulai menyusun strategi untuk memperbaikinya. Catatan keuangan juga membuatmu lebih bertanggung jawab atas setiap pengeluaran. Kamu jadi lebih berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Karena kamu tahu nanti harus dicatat, dan kamu akan sadar, apakah ini layak dicatat?
Apakah ini penting? Bahkan mencatat pengeluaran juga bisa jadi cara untuk lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu akan tahu hal apa yang paling sering membuatmu boros. Apakah itu makanan, transportasi, nongkrong, barang diskon? Dan begitu kamu tahu titik lemahnya, kamu bisa mulai memperkuat kendalimu di area itu. Kamu juga akan lebih mudah menyusun anggaran bulanan, karena kamu tahu berapa rata-rata pengeluaranmu untuk setiap kebutuhan. Tanpa data, semua hanya asumsi. Dan asumsi dalam keuangan itu berbahaya, karena membuatmu merasa cukup padahal kenyataannya tidak. Maka jangan tunggu sampai uang habis baru bertanya, "Kok cepet banget?" Ya, catatlah sejak awal, agar kamu tahu jawabannya bahkan sebelum pertanyaan itu muncul. Ada banyak cara mencatat. Bisa di buku kecil, aplikasi keuangan, atau bahkan hanya dengan catatan sederhana di ponsel. Tidak perlu rapi sempurna. Yang penting konsisten. Dan jangan malu mencatat meskipun nominalnya kecil. Justru dari yang kecil itulah kamu akan sadar betapa besar kebocoran yang bisa terjadi dalam satu bulan. Satu langkah kecil ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Karena ketika kamu mulai mencatat, kamu bukan hanya menjaga uangmu, tapi juga melatih disiplin, kejelasan, dan kesadaran finansial. Mencatat adalah cara paling murah dan paling efektif untuk menyelamatkan uangmu. Dan semua orang bisa melakukannya. Tidak perlu pintar, tidak perlu kaya, hanya perlu mau. Uang tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah. Dan tugasmu adalah memastikan bahwa perpindahan itu bisa kamu lacak. Kalau kamu tahu kemana uangmu pergi, kamu akan lebih tahu bagaimana cara mengarahkannya. Tapi kalau kamu tidak tahu kemana uangmu mengalir, jangan heran kalau suatu hari kamu kehabisan tanpa tahu kenapa. Jadi, dari 10 cara menjaga uang agar tidak bocor tanpa disadari, satu hal yang bisa kamu simpulkan adalah, kesadaran adalah kunci utama. Bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa cermat kamu menjaga setiap rupiah agar tidak mengalir ke tempat-tempat yang tidak kamu inginkan. Kebocoran finansial tidak selalu datang dari hal-hal besar. Justru yang kecil, berulang, dan tak terlihat itulah yang paling berbahaya. Mulai hari ini, coba periksa ulang hidupmu. Apakah kamu tergoda diskon semu? Apakah kamu masih membayar langganan yang tidak kamu pakai? Apakah kamu hidup untuk gengsi? Apakah kamu sering menunda keputusan penting? Apakah kamu terlalu banyak memberi sampai lupa pada diri sendiri? Apakah kamu belanja karena impulsif? Apakah kamu tidak sadar berapa banyak uang yang terbuang untuk hal kecil? Dan yang paling penting, apakah kamu sudah mencatat keuanganmu hari ini? Kalau belum, mungkin sekarang saat yang tepat untuk mulai. Karena menjaga uang bukan berarti pelit, tapi menghargai setiap hasil kerja kerasmu agar tidak hilang percuma. Dan ingat, uang tidak pernah salah jalan. Ia hanya mengikuti perintah tuannya. Pastikan kamu jadi tuan yang bijak, agar uangmu bekerja untukmu, bukan meninggalkanmu.